Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyerahkan takab kepada Allah, mari kita memusatkan pikiran kita, istighfar dalam hati kita agar doa kita ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على حاجاتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Dosa dan kesalahan orang-orang tua kami, dosa kesalahan suami dan istri kami, dosa dan kesalahan anak-anak kami dan saudara-saudara kami, Ya Allah. Kau yang Maha Pengampun dari segala dosa yang dilakukan oleh hamba. Ya Allah, Ya Syakur, kami bersyukur pada hari ini. Kami bersyukur pada pagi ini, Ya Allah, Kau masih memberikan kesehatan dan kesempatan buat kami untuk bisa hadir melaksanakan Zoom di antara guru dengan orang-orang tua siswa. Ya Allah, Ya Qadim, berilah kami kekuatan, Ya Allah. Kekuatan buat kami untuk mendidik anak-anak didik kami. Kekuatan bagi kami sebagai orang tua untuk membimbing, membawa anak-anak kami ke jalan yang Engkau ridhoi, Ya Allah. Berilah kami hidayah dan petunjuk-Mu, Ya Allah, untuk melaksanakan amanah yang Mulia ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Mubarak, berkahi, Ya Allah, segala apa yang kami lakukan. Berkahi kami, Ya Allah, sebagai guru. Berkahi kami, Ya Allah, sebagai orang tua. Berkahi kami, Ya Allah, sebagai anak. Berkahi semua nikmat yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah, agar kami bisa melaksanakan dan mensyukuri terhadap nikmat yang Kau berikan ini, Ya Allah, ke jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, Ya Salam, berilah kami kesejahteraan, berilah kami keselamatan, selamatkan anak-anak kami, Ya Allah, selamatkan guru-guru kami, Ya Allah, selamatkan orang-orang tua kami, Ya Allah. Selamat rohaniah, selamat jasmaniah. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'i, kami hamba yang lemah dan tidak memiliki apa-apa kecuali Engkau yang akan melaksanakan dan kabulkan permohonan kami. Kami tadahkan tangan di pagi ini, kami bersama-sama guru dan orang tua untuk mengharap dan berdoa dan meminta kepada-Mu, Ya Allah. Kabulkanlah semua apa yang kami inginkan. Kabulkan semua apa yang kami minta, Ya Allah. Jadikanlah sekolah harapan ini menjadi sekolah
yang senantiasa membawa anak-anak kami ke jalan dan keluarga. Jadilah kami orang tua yang selalu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair pada Ustaz Idrus. Ya, Bapak Ibu, ini kan tadi kita sudah sama-sama berdoa, semoga yang diberitakan itu mewakili dari Bapak Ibu semua, anak kita menjadi yang soleh, soleha, bisa berprestasi bukan hanya di lingkungan masyarakat saja, tapi sampai di nasional ataupun internasional, insyaallah. Amin. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus layanan pandang mengenai SMA 3 dan visi misi. Pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Qadir Suryalais, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di forum Zoom ini. Tak lupa pula sholawat dan salam tetap kita limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, dengar suara saya. Tes. Masuk. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kayaknya dominasi ibu-ibu biasa. Ibu-ibu banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini orangnya sering non formal. Kalau ngomong itu enak hati-hati. Nah, gitu. Disconnect. Nah, saya ini orangnya suka non formal karena saya tahu Bapak Ibu di kantor juga sudah formal, nanti masa ketemu sama gurunya juga formal. Kita santai saja, akan tapi pertemuan kali ini walaupun santai, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Abdul Jalil. Saya masih dipercaya oleh pengurus Yayasan Harapan untuk memimpin di SMA Harapan 3 ini sejak tahun 2007. Jadi cukup lama dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya. Saya aslinya Bapak Ibu dari Jawa Timur. Makanya bahasa saya ini seperti ini, medok. Saya sudah coba belajar menjadi orang Medan, padahal istri saya ini Bongreka. Cuma ya tetap aja bahasanya saya seperti ini. Nah, begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bergabung di Yayasan Pendidikan Harapan ini sejak tahun 2002. Jadi memang cukup lama. Kemudian pada waktu buka SMA Harapan 3 tahun 2004, saya dipindahkan oleh yayasan ke SMA Harapan 3 sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya siswa kita, alumni-alumni sudah ribuan. Dan sekarang putra-putri Bapak Ibu akan bergabung. Saya katakan akan bergabung karena tahun ajaran barunya nanti itu tanggal 12 Juli. Secara administrasi tanggal 12 Juli, putra-putri Bapak Ibu sah resmi menjadi pelajar SMA Harapan 3.
Bapak Ibu, ini yang saya punya guru banyak ini. Kalau saya saja yang berkenalan dengan Bapak Ibu kan tidak enak. Kan tentunya Bapak Ibu punya hak juga untuk mengetahui guru matematikanya siapa, guru agamanya siapa, guru dan lain-lain siapa. Yang pasti ini nanti akan saya perkenalkan satu-satu supaya Bapak Ibu tidak asing lagi apabila nanti ketemu di sekolah maupun di luar. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dari sebelah kiri saya Ibu Maulida, silakan duluan. Nah, ini Bu, pakai mic. Sebelah sini Bu, rupanya. Santri sudah mau habis bateraimu. Inilah kerjaanmu itu. Tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Rahma. Saya mengampu bidang studi matematika. Saya juga mengajar di SMP Harapan 3. Selamat bergabung bagi ibu-ibu anak-anaknya yang masuk di SMA Harapan 3 sekolahnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Ini nggak apa-apa kita agak lama ya perkenalan supaya dekat. Karena ketika sudah dekat enak kita komunikasinya. Monggo Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu orang tua siswa. Nama saya Siti Sahara Sirga SPD, mengampu bidang studi seni budaya. Seni budaya itu terdiri dari sub bidang studi ada 4 ya Bapak Ibu, yaitu seni musik, tari, rupa, dan teater. Insya Allah kalau anak Bapak dan Ibu bergabung di SMA Harapan 3, ya kita gali potensi menciptakan siswa yang sesuai dengan terpilihnya SMA Harapan 3 tahun ini menjadi sekolah penggerak. Demikian dari saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya pasti Ibu sudah melihat saya di awal karena pendaftaran siswa-siswa baru itu dengan saya. Dan untuk di SMA Harapan 3, saya mengajar bidang studi kimia. Jadi anak-anak kita belajar kimia di SMA Harapan 3 tidak hanya belajar mengenai kognitif teorinya, tetapi kita juga aktif di laboratorium. Jadi lulusan SMA Harapan 3 ini diharapkan siswa ini tidak hanya terampil dalam segi akademiknya, tetapi mereka terampil dalam mandiri serta kreatif dan berpikir kritis. Demikian dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu serta anak-anak yang mungkin hadir juga, perkenalkan nama saya Ibu Efizar Umar. Saya akan mengampu mata pelajaran agama. Di SMA Harapan 3 ini, pelajaran agama itu akan dipisahkan dengan beberapa sub. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis, yang kedua Akidah Akhlak, yang ketiga adalah Fikih. Dan insya Allah dengan mempelajari berbagai macam cabang ilmu agama tersebut, kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Oke, Ibu dan Bapak, selamat bergabung di SMA Harapan 3, Sekolah Para Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Pak Sasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Sasman ya, atau Mr. Sasman, mengampu bidang studi bahasa Inggris.
Jadi untuk di kelas 10 yang baru ini nanti insya Allah kita akan memperlancar lagi komunikasi kita dalam berbahasa Inggris. Selamat bergabung untuk siswa baru SMA Harapan 3 Sekolahnya Para Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz. Giliran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibu Suteh. Anak-anak dulu biasa manggil saya Pak Uteh. Saya mengajar di SMA, SMP, dan SMA ini SMA reguler dan termasuk juga SMA fokus. Dan saya termasuk guru yang lama dan agak tua sedikit. Kenapa? Saya masuk dari tahun 2004. Ya, pertama kali SMA reguler ini dibuka, saya guru agama yang pertama. Ketika itu siswanya berpakaiannya masih pakai nasional, ya. Pakai rok, ya, tidak pakai kudung, baju bebek. Tapi akhirnya sampai sekarang anak-anak kita yang masuk sini sudah berpakai busana muslim. Anak-anak kami yang dari SMP sudah paham, ya, karena banyak program agama yang kita lakukan dari SMP dan ini akan melanjut ke SMA. Oleh karena itu, guru agama ini tadi ada 3, ya. Secara umum saya dikhususkan untuk mengajar akidah akhlak. Ini merupakan hati, ya, ibarat pohon merupakan akar. Akidah itu akar, akhlak itu buah. Jadi kalau akidah itu akar, akhlak itu buah. Jadi artinya apa? Kalau manusia yang sudah berakidah, insya Allah dia akan beramal soleh. Sebab dalam satu pohon itu yang diharap adalah buah atau daun itu ditentukan oleh akar. Dan manusia yang hidup itu adalah yang diharap adalah amal ibadah dan akhlak itu ditentukan oleh akidah. Maka saya diamanahkan untuk memberikan 6 pelajaran akidah. Anak-anak kita semua nanti jadi anak yang soleh, anak yang diharapkan untuk mendoakan saat kita nanti sudah kembali di hadapan Allah. Dan itu nanti akan bisa dilaksanakan kalau anak-anak kita memiliki akidah dan akhlak yang bagus. Harapan 3 itu nanti banyak pelajaran agama yang lain. Pertama nanti masalah doa, ya. Ini penting agar ya Bapak Ibu bisa nanti pada Allah, anak-anak akan berdoa untuk orang tuanya. Sebab doa anak berorang tua insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ada nanti sholat jenazah juga begitu. Akan diajarkan banyak lagi ilmu agama yang lain. Tidak salah, Ibu tidak salah pilih sebenarnya untuk memasukkan anak-anak di harapan 3 ini. Sebab di sini semua anak-anak sudah dibimbing untuk menuju baik dunia maupun di akhirat. Di sini juara di dunia, para juara untuk akhirat. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Insana, guru sejarah di SMA Harapan 3. Harapan saya selain anak-anak menjadi juara akhirat, saya juga harapannya mereka menjadi juara dunia. Jadi harapan saya ketika mereka belajar sejarah, mereka lebih cinta dengan negaranya, bangsanya sendiri, bahkan kebudayaan Indonesia sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya
Doni Pasaribu. Saya mengampu bidang studi pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, kalau anak-anak Bapak Ibu yang berasal dari SMP Harapan 3 yang melanjut ke SMA Harapan 3 mungkin sudah kenal sama saya, karena saya juga mengajar di SMP Harapan 3. Di SMA Harapan 3 ini ada beberapa ekstrakurikuler, yang mana tahu anak Bapak Ibu mempunyai bakat, ya, bakat cabang olahraga, yang misalkan sepak bola, bola voli, yang utama lagi yang disunahkan Nabi Bapak Ibu yaitu panahan. Ya, kita di sini memiliki ekstrakurikuler cabang olahraga panahan. Ya, anak-anak kita di sini juga ada yang sudah berprestasi. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah lagi untuk memilih SMA Harapan 3 ini untuk anak-anak Bapak Ibu untuk disekolahkan di sini, karena di sini selain pengetahuan juga akan dikuatkan, akan dibina juga pengetahuan dunia maupun pengetahuan di akhirat. Jadi sesuai dengan moto yayasan kita, iman, ilmu, amal. Jadi anak-anak dari Bapak Ibu mudah-mudahan nanti setelah tamat dari sini menjadi anak-anak yang beriman, menjadi anak-anak yang berilmu, dan menjadi anak-anak yang beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya Muhammad Yusuf. Alhamdulillah, saya mengatakan alhamdulillah karena Bapak dan Ibu sudah memilih SMA Harapan 3. Ini kebahagiaan tersendiri. Saya kira hasil perjuangan SMA Harapan 3 tahun ini, SMA Harapan 3 dipilih oleh pemerintah menjadi sekolah penggerak. Nanti untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu bisa tanya dengan kepala sekolah apa sebenarnya sekolah penggerak. Dan ini suatu nilai yang tinggi yang mungkin sekolah lain tidak dapat. Dan ini bukan pemilihan secara acak, tetapi adalah hasil perjuangan dan mutu yang ada di SMA Harapan 3. Mari sama-sama kita berjuang di SMA Harapan 3 ini, dan kita yakini bahwa kami meyakini anak-anak Bapak dan Ibu adalah anak kami juga, dan kita akan sinergi bekerja untuk membentuk anak kita menjadi mempunyai akhlak yang baik untuk di masa yang akan datang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Ustaz Dendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang kami muliakan, perkenalkan nama saya Hendri Siregar. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai guru agama di SMA Harapan 3. Kemudian juga saya diamanahi juga sebagai guru agama di SMP Harapan 3. Jika anak-anak ibu ada yang dari SMP Harapan 3, alhamdulillah, insya Allah sudah tidak asing lagi bersama kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Idrus tadi, bahwa memang program di SMP itu akan berlanjut ke SMA Bapak Ibu. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak salah pilih lagi. Ya, saya Harapan 3 kami bisa mengatakan bahwa anak Bapak Ibu yang sudah tamat dari sini insya Allah akan dapat membahagiakan Bapak Ibu di dunia dengan prestasi-prestasi dan perjuangannya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu juga akan merasakan indahnya doa-doa mereka ketika kita sudah tiada. Demikian yang bergabung Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ibu Edi Oktaviana Siregar. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika. Saya mengajar di SMA Harapan 3 dan juga saya mengajar di kelas fokus kedokteran, mengampu mata pelajaran matematika juga.
Alhamdulillah Bapak Ibu telah mempercayakan dan mengamanahkan para ananda kita di SMA Harapan ketiga, dan mudah-mudahan insya Allah setelah ananda nanti menyelesaikan sampai nanti di kelas 12, ananda kita semua menjadi anak yang soleh dan juga tidak hanya sukses di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, dari 2000 sekolah tahun ini sekolah kita dipilih oleh Kementerian Pusat yaitu Kemendikbud menjadi sekolah penggerak, di mana akan ananda kita nanti semua akan diberikan profil Bapak Ibu, yaitu pertama beriman, bernilai kritis, kreatif, mandiri, lalu benar di sini kritis, dan juga berkebinekaan global dan kreatif. Jadi Bapak Ibu tidak salah untuk menyerahkan ya anak Bapak Ibu untuk ditempa ya Bapak Ibu ya di SMA Harapan 3. Insya Allah nanti dengan pelajaran matematika juga Bapak Ibu kami di sini juga tidak akan melepaskan dari ilmu-ilmu agama Bapak Ibu ya, banyak materi-materi matematika. Jadi mereka tidak hanya ya Bapak Ibu di sini nanti akan unggul di bidang sains, matematika juga banyak dihubungkan dan dikaitkan dengan segala ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin demikian saja Bapak Ibu. Selamat datang di SMA Harapan 3, sekolahnya para juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rajali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Razali. Saya mengampu bidang studi sosiologi dan diberi amanah tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Bidang Perlengkapan dan Keuangan. Jadi nanti para Bapak dan Ibu apabila ada kendala di pembayaran uang sekolah melalui virtual account dapat menghubungi saya. Biasa saya juga ikut membantu para Bapak dan Ibu yang kesulitan mungkin dengan sistem pembayaran yang sekarang. Demikian saja dari saya. Semoga Bapak dan Ibu semua dan anak-anak tidak salah memilih untuk bersekolah di SMA Harapan 3 dengan motonya adalah sekolah para juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ayahanda sekalian, ibunda sekalian, Bapak Ibu, orang tua, calon siswa SMA Harapan 3. Selamat datang kami ucapkan. Saya Bambang Subakir, membantu Bapak Kepala Sekolah di bidang kurikulum dan juga mengampu bidang pelajaran fisika. Ayah bunda, ibunda sekalian yang kami hormati, yakinlah di dalam kurikulum itu apabila ada potensi anak-anak kita ketika masuk nanti di Harapan 3, insya Allah selama 3 tahun, apalagi dalam hal sekolah penggerak, tolong dimunculkan, diberitahu ke kami, insya Allah dalam kurikulum baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, kami akan membantu semaksimal mungkin mendorong anak-anak, membina anak-anak menuju kepada moto daripada SMA Harapan 3, sekolah para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyud Daniel Azmi, SPD LSI, panggilan Pak Daniel. Saya mengaku pelajaran matematika dan saya mengajar sejak tahun 2004, sejak berdirinya SMA Harapan. Ada yang perlu Bapak Ibu ketahui, deskripsi saya selama mengajar 17 tahun, saya pernah mengajar satu keluarga Bapak Ibu. Artinya apa? Anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat pernah saya ajar semua Bapak Ibu. Jadi urutan daripada deskripsi ya, pengalaman saya selama 17 tahun saya rasa cukup untuk lebih membimbing dan mengetahui karakter anak Bapak Ibu di SMA Harapan 3. Sekali lagi selamat bergabung di sekolahnya para juara SMA Harapan 3. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mas Wai. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayah, tapi lebih familiar di siswa itu panggilnya Pak Wai atau Mas Wai. Nah, walaupun sebenarnya sini orang Batak Bapak Ibu, bukan Jawa, makanya Cinaga gitu. Nah, di sini alhamdulillah saya dipercayakan untuk mengampu bidang studi biologi. Nah, biologi ini sebenarnya adalah salah satu mata pelajaran selain agama Islam yang otomatis nanti akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan biologi ini kita akan yakin dan sadar sepenuhnya bahwasanya kita ini hanyalah makhluk, hanyalah hamba. Jadi insya Allah nanti dengan pembelajaran biologi di SMA Harapan 3 ini bersama saya nanti juga berkolaborasi dengan guru yang lain, kita akan menciptakan peserta didik yang benar-benar memiliki keteguhan iman yang luar biasa, berakhlak mulia, dan tentunya juga kita memiliki tujuan yaitu menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir dan bernalar kritis. Mungkin demikian Bapak Ibu. Sekali lagi selamat datang di SMA Harapan 3. Mudah-mudahan kita dapat membangun hubungan yang luar biasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, di sini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Bashir Dorang Putih. Bidang studi yang saya ampu adalah PKN. Kalau di masa zaman ibu mungkin namanya civic education. Nah, pelajaran PKN ini pelajaran yang unik karena pelajaran yang mengkombinasikan 3 ranah hukum di dalamnya. Yang pertama adanya pembentukan akhlak. Pembentukan akhlakul karimah, sebagaimana juga dalam sebuah hadis dinyatakan al-adabu fawqa ilmu, adab itu di atas daripada ilmu. Kemudian ranah yang ketiga yaitu ranah yang kedua yaitu tentang hukum. Dalam negara ini kita sebagai orang yang taat kepada hukum. Kemudian ranah yang ketiga yaitu tentang politik. Nah, jadi 3 ranah ilmu pengetahuan ini tadi yang dikombinasikan menjadi satu mata pelajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan. Mudah-mudahan insya Allah anak ibu setelah tamat dari SMA Harapan 3 ini menjadi manusia-manusia yang memiliki ilmu serta memiliki akhlakul karimah sesuai dengan yang saya nyatakan di atas tadi, al-adab fawqa ilmu, adab itu di atas ilmu. Demikian saja perkenalan kita untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho. Yang terakhir Pak Wahyu selaku host, silakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang selamat dimuliakan oleh Allah SWT. Saya abjadnya Wahyu ya, Jawa Bu, tapi panggilannya Wahyu. Tidak masalah manggil yang mana. Nanti mana tahu ketemu di sini. Karena biasanya ada itu yang datang, misal ada keperluan dengan sekolah maupun sedang ada kegiatan. Kebetulan SD SMP kadang kan ada yang sama di sini. Jadi silakan tegur saja Bu, Pak saya orang tua si ACB gitu kan. Mungkin kadang bisa jadi lupa atau mungkin pernah ada alumninya tamat dari sini gitu kan. Kasih tahu saja Bu gitu kan. Jadi itu bisa juga menjadi flashback kami, loh abangmu dulu seperti ini gitu kan. Mungkin karena karakter yang berbeda-beda dan itu juga menjadi pegangan kami ya, menyelesaikan kasus-kasus di SMA. Kadang pola belajar itu masing-masing Bu. Ada yang memang butuh di dekati total, ada yang memang harus
dengan dicubit gitu Bu ya, dalam artian diarahkan lebih tegas lagi gitu, ditegaskan. Termasuk ini kendala di SMA Bapak Ibu. SD dari Harapan 3, SMP-nya mungkin juga dari Harapan 3. Nah ini kadang, Pak saya dulu hafal Pak sama Pak, saya dulu hafal Al-Baqarah juz 1. Terus SMA kenapa lupa? Bapak itulah banyak main-main. Jadi kami membalikkan kembali apa yang sudah pernah mereka dapat. Ini kan karena mungkin banyak faktor ya, mungkin karena cenderung bermain-main. Dan kita harapkan nanti insya Allah kita hanya mengarahkan kembali supaya bertanggung jawab dengan apa yang sudah dimiliki. Contoh ilmu di bawah itu ya, dari hitung-hitungan berarti matematik, atau mungkin ilmu sosialnya kepedulian sama orang tua sendiri malah itu mungkin hilang semenjak mungkin dengan bergaul sama teman makin dewasa kok makin nggak tanggung jawab. Kita lebih bersahabat kepada anak kami semua, insya Allah Bapak Ibu, dan nanti akan coba kami jabarkan di teknis belajar kita, insya Allah. Karena nantinya itu di situ ada penjelasan macam mana. Tadi ada yang nanya, Bu, Pak, tolong buat grup WA. Insya Allah Bu, itu harus ada. Karena itu salah satu komunikasi kita di sana. Itulah koordinasi antara kami dengan Bapak Ibu. Nanti teknis lagi pasti akan berlanjut. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Dan di sini saya mengaku Bidang Studi PJOK atau Penjas ya, sama dengan Pak Doni. Tambahan, saya juga ikut membimbing siswa di sini. Ada OSIS, ada panahan, ada sekolah-sekolah yang lain juga sama, termasuk paskibnya juga sama. Tapi karena kemarin masih kondisi seperti ini, kita belum aktif. Cuman kemarin yang kami aktifkan itu ada tahfiz Qurannya ada di masjid, kemudian ada panahan, basket juga masih jalan, gitu ya Bapak Ibu. Insyaallah nantinya akan dibawakan setelah pembukaan dari beberapa sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Itu tadi Bapak Ibu sebagian besar guru-guru kita, dan ada juga yang masih ikut pelatihan. Jadi ada beberapa guru-guru saya yang masih pelatihan. Bapak Ibu, saya ini dekat sama orang tua siswa. Jadi saya paham betul kesibukan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita undang Sabtu, ternyata memang Sabtu masih kerja. Gitu. Kerjanya dari pagi sampai sore. Makanya saya ini membuka diri itu untuk konsultasi, untuk ketemu orang tua, baik secara langsung, by phone, itu sampai malam. Karena saya paham, kadang-kadang sampai sore, paling enggak siap maghrib baru orang tuanya punya waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang perkembangan anaknya. Bapak Ibu, saya ini hafal sama perkembangan anak-anak. Karena informasi dari wali kelas itu setiap saat itu sampai kepada saya. Sehingga ketika Bapak Ibu nanya kepada saya tentang si A, si B, insya Allah akan jawab. Nah begitu. Dan enaknya lagi, kalau Bapak Ibu hanya telepon untuk konsultasi sama saya, wah rugi Bapak Ibu. Enakan ketemu langsung. Karena saya nggak harus ketemu di sekolah, ketemu dimanapun saya mau. Kadang-kadang hampir setiap malam itu saya diajak ngopi sama orang tua murid. Tapi membicarakan tentang perkembangan anak-anak. Karena apa? Pasti bapak-bapak yang ngajak saya ngopi itu memang dari Senin sampai Sabtu nggak ada waktu untuk ke sekolah. Sehingga saya harus memahami itu. Makanya Bapak Ibu, dari ribuan orang tua murid itu pasti kenal saya. Karena ketemu dimanapun saya mau konsultasi, diajak konsultasi atau ditanya tentang perkembangan budak-budaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi ada namanya sekolah penggerak. Apa itu sih sekolah penggerak? Kok aneh? Bapak Ibu, di Indonesia ini SMA-nya saja kurang lebih 22.300. Itu SMA-nya saja. Itu belum SMK, belum MA, dan lain-lain. Dan kira-kira di bulan Januari, Februari, itu pemerintah membuat perlombaan yang dilombakan macam-macam. Salah satunya adalah
akademik, kemampuan akademik kepala sekolahnya. Jadi dari 2.500 orang tadi itu jadi bukan dipilih, tapi terpilih 2.500 nasional. Kemudian inilah sekarang diklatnya. Kami diklat sudah roadshow ini yang kemarin sudah 10 hari, ini lanjut 9 hari, nanti akan ada lagi. Yang pasti program ini untuk putra putri Bapak Ibu. Terus pertanyaannya, untuk apa program ini? Apa untungnya untuk anak saya? Nah, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum di Indonesia ini bolak-balik ganti. Ini kurikulum sekolah penggerak ini yang terbaru, dan tidak semua sekolah melaksanakan kurikulum ini. Untuk Sumatera Utara itu tidak banyak, paling banyak hanya 15 sekolah saja Sumatera Utara, termasuk SMA Harapan 3. Jadi pertanyaannya, yang untung ruginya tadi itu menyelenggarakan sekolah ini, yang pasti ketika putra putri Bapak Ibu sekolah di sekolah penggerak, yang untung anak-anak, yang untung siswanya. Loh, kok bisa begitu? Nah, saya jelaskan sedikit saja, nanti Bapak Ibu bisa tanya kepada saya, baik melalui chat atau melalui ketemu langsung atau by phone. Karena kalau saya jelaskan di sini lama. Bapak Ibu, sekolah penggerak ini adalah program pemerintah pusat. Pada waktu pelatihan kemarin yang 10 hari itu, saya tanya kepada instruktur begini, Pak, saya ini punya, sekolah saya ini punya target yang pertama tentunya anak-anak mempunyai iman, ilmu dan amal, pasti. Tapi target duniawi ini juga kami pikirkan. Kita target selama ini atau siswa yang masuk PTN selama ini di atas 90%. Jangan pula kami melaksanakan sekolah penggerak ini turun dari 90%. Apa jaminannya anak-anak kami diuntungkan dengan melaksanakan program sekolah penggerak? Nah, begitu. Kita orang Medan ini kalau ngomong kan langsung cepat-cepat seperti itu, walaupun aslinya saya Jawa Timur, sama dengan Medan, karakternya cepat-cepat. Dijawab oleh kementerian begini, ini program pemerintah, kita sudah menterinya satu, artinya Pak Nadiem Anwar Makarim ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Riset dan Teknologi. Artinya beliau memegang di tingkat dasar dan perguruan tinggi satu menteri. Beliau ngomong program ini akan mengawal putra putri Bapak Ibu sampai masuk perguruan tinggi negeri. Wah, ini menarik ini. Karena itu memang target kita kan ke sana. Tentunya Bapak Ibu memasukkan putra putrinya kemari yang pasti secara keamanan insya Allah aman. Kenapa aman? Pagernya 3 meter. 6 hektar ini dipager 3 meter. Bagaimana anak mau melompat 3 meter? Pasti aman, insya Allah aman. Pendidikan agamanya kami kawal, pendidikan intelektualnya juga kami dampingi sampai lulus PTN. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian beliau mengatakan bahwa menterinya ini Pak satu, sedangkan program ini punya Pak Menteri. Tidak mungkin 2.500 ini dibiarkan bekerja sendiri. Kami akan pantau anak-anak dari sekolah penggerak. Ya tentunya ada syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh anak. Karena tujuan Bapak Ibu memasukkan ke SMA Harapan 3 ini salah satunya adalah masuk PTN. Karena kita memang terkenalnya itu sejak tahun 2011 itu PTN rata-rata kita nomor 3, 2, 4 gitu. Karena di Sumatera Utara ini banyaknya boarding school. Kalau kita itu di boarding school, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca koran atau membaca berita dari berita online dan lain-lain, SMA Harapan 3 ini untuk Sumatera Utara akan masuk 20 besar nilai IPK terbaik. Yang lainnya itu rata-ratanya mereka boarding school dan kita tidak boarding, artinya tidak nginep di sini. Apalagi nginep, ya insya Allah kita bisa mencapai ranking yang lebih tinggi dari itu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena jawabannya dari kementerian itu memberikan keuntungan yang besar kepada anak-anak kita, makanya saya terima program ini dan saya langsung komunikasikan dengan Bapak Ibu dengan konsekuensi kami akan bekerja jungkir balik jungkir, ada saltonya juga untuk putra putri Bapak Ibu. Targetnya PTN. Itu kenapa kami sekarang ini sekolah lain pada pulang kampung gurunya Bapak Ibu udah libur pulang kampung tanggal 12 nanti baru masuk kembali, tapi guru SMA Harapan 3 yang dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Nasional sekarang kami tetap berjibaku untuk putra putri Bapak Ibu. Yang kami lakukan ini untuk anak kita semuanya. Bapak Ibu, saya sering mengatakan bahwa anak-anak siswa-siswa di SMA Harapan 3 ini adalah anak kandung kami non biologis. Anak kandung orang tua biologisnya ya Bapak Ibu, kami non biologisnya, tapi anak kandung. Kok bisa Pak Jalil mengatakan seperti itu? Tanggung jawabnya dunia akhiratnya sama Bapak Ibu. Kami nanti juga ditanya itu. Ditanya pertanggung jawaban kami di dunia maupun di akhirat. Makanya kami sungguh-sungguh dari dulu, dari pertama berdiri tahun 2004 sampai sekarang, semangat kami, sense of belonging kami kepada sekolah ini tidak pernah luntur. Kami setia sekali kepada orang tua siswa, kepada anak-anak dan kepada tentunya pimpinan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Untuk yang kedua, di sekolah penggerak ini kemarin ada beberapa siswa yang sudah mengikuti tes penjurusan, istilahnya tes penjurusan. Sebenarnya itu namanya tes pemetaan. Di sekolah penggerak ini, anak-anak tidak lagi memilih, Pak saya jurusan IPA, saya jurusan IPS, tidak ada. Demikian juga Bapak Ibu, nggak usah repot-repot Pak, anak saya IPA ya Pak, biasanya begitu. Udah beres itu semuanya Pak. Sudah kita beresin, sudah diberesin oleh Kementerian Pendidikan Nasional bahwa penjurusan di SMA Harapan 3 sebagai sekolah penggerak ini bebas anak-anak memilih apa, tapi tidak ada istilah IPA dan IPS, ada namanya peminatan. Jika ada anak-anak misalnya Bapak Ibu kepingin anaknya masuk IPA, tapi anaknya cita-citanya itu kepingin jurusan akuntansi, misalnya begitu. Putra putri Bapak Ibu nggak perlu milih Pak jurusan IPS saya ya, nggak bisa, nggak ada istilah jurusan. Yang ada sekarang sekolah penggerak peminatannya IPS atau IPA, dan nanti mau masuk IPA dan mau masuk IPS mau masuk program studi di universitas di lingkup IPA maupun di lingkup IPS, sekolah penggerak bebas, tidak ada batas kayak yang sekarang. Adapun sekolah-sekolah yang lain yang tidak mengikuti program ini tetap mengikuti kurikulum lama, mereka masih diberlakukan
pola-pola lama, yaitu masih harus mengikut ujian SciTech atau Sosbud kalau masuk PTN. Bapak Ibu, untuk sekolah pemuda khususnya anak kelas 10 sekarang tidak ada seperti itu lagi. Jadi peluang putra putri masuk ke PT, putra putri kita ini nanti tahun ketiga itu jauh lebih besar daripada yang melaksanakan kurikulum lama. Yang penting syaratnya yaitu soalnya dijawab. Nah, itu walaupun di sekolah penggerak dikasih soalnya nggak dijawab, ya tetap tidak akan masuk di prodi apapun, tetap mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh panitia LTMPT. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Yang terakhir saya katakan begini, kami guru SMA Harapan 3 termasuk saya akan melayani Bapak Ibu sampai jam 10 malam. Start tanggal 12 Juli nanti itu kami sudah akan men-share nomor telepon kami semuanya termasuk saya selaku kepala sekolah kepada Bapak Ibu. Kalau pembagian kelompok atau grup udah pasti per kelas akan kita bagi, dan seluruh guru-guru termasuk saya dan wakil itu akan kami share sehingga Bapak Ibu bisa menghubungi kami kapan saja, karena kami sadar Bapak Ibu punya kegiatan yang mungkin bisa dari hari Senin sampai Sabtu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir ini dulu dari saya selain pandang, dan visi misi sekolah kami akan saya sampaikan bahwa kami mempunyai visi iman ilmu amal sesuai visi besar Yayasan Pendidikan Harapan. Kemudian visi kami adalah menjadikan anak-anak cerdas dalam akademis dan cerdas dalam akademis. Jadi kami tidak mau juga anak kami cerdas akademis tok dunianya saja, tidak mau. Kami kepingin anak-anak cerdas juga di bidang agama. Makanya agama di SMA Harapan 3 ini sangat banyak jamnya. Kemudian saya tambahkan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya ini bisa Bapak Ibu sampaikan juga kepada ponakan-ponakan atau siapa saja, bahwa program di SMA Harapan 3, SMP Harapan 3, SD Harapan 3 ini bersambung Bapak Ibu, bersambung. Makanya alhamdulillah kalau saya melihat anak saya kandung ini 3 orang, semuanya dari SD Harapan 3, SMP Harapan 3, dan sekarang di SMA Harapan 3. Memang secara manusiawi saya bergaul dengan guru-guru di sekolah-sekolah lain jauh berbeda. Walaupun memang ada juga yang Bapak Ibu belum puas dengan pelayanan kami, tetapi kalau mau jujur Bapak Ibu mau membandingkan dengan sekolah lain, insya Allah sekolah kita pasti akan lebih baik. Karena kami peduli dengan, kami yakin bahwa mereka adalah anak kandung kami, dan kami juga dipertanyakan di dunianya. Kami Bapak Ibu pertanyakan, yayasan juga mempertanyakan tentang pertanggungjawaban kami. Waktu di akhirat kami juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami betul-betul sungguh-sungguh serius untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu. Saya pikir itu saja. Kalau ada pertanyaan atau saran dan masukan dari Bapak Ibu, kami persilakan melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekolah, rekan-rekan semuanya. Itu tadi gambaran tentang guru-guru di SMA Harapan 3, dan kita adalah salah satu sekolah yang lulus ya untuk sekolah penggerak SMA.
Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Sekolah sebelum ini materinya tentang program secara umum dan teknis nantinya yang akan saya sampaikan. Ada yang mau ditanggapi Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekolah? Belum ada ya? Baik, Pak Suraj. Saya akan presentasi, izin saya share. Terlihat. Oke, Bapak Ibu, ini gambaran ya, umum saja. Kalau kemarin atau yang sekarang kelas 2 dan kelas 3, kalau SMA itu kelas 11-12. Ananda kami yang sekarang kelas 10 melanjutkan yaitu kelas 9 yang kemarin. Langsung ada di program peminatan IPA dan IPS, tapi tahun ini karena kita sekolah penggerak yaitu 1 ya, kelasnya sama, tidak ada peminatan dulu, masih strukturnya sama. Ada pelajaran agama, PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA. Ini memang di rapotnya nanti tertulis IPA, tetapi teknis sama seperti SMP ya, IPA terpadu, tapi di dalamnya ada substansinya kimia, fisika, biologi. IPS-nya juga sama, IPS terpadu, di dalamnya ada ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Bahasa Inggris, PJOK, kemudian TIK. Seni itu terintegrasi dari kesenian sendiri dan prakarya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini substansinya yang masih nasional. Ada agama, di dalamnya itu ada Quran, hadis, akidah, akhlak, PKN, bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, TIK. Ini prakaryanya gabungnya ke seni ya Bu, saya silam. Kemudian ada muatan lokal, itu di kami ada bahasa asing. Nah Bapak Ibu, ini boleh di screenshot nomor penting. Yang nomor 1 saran saya kalau terlalu penting ya Bapak Ibu. Yang nomor 2 Bu Sri, pendaftaran kemarin, mungkin Bapak Ibu sudah punya. Ini Pak Bambang Supakir, Wakil Kurikulum. Kemudian Pak Razali ini berkaitan dengan uang sekolah nantinya. Nomor yang 5 itu nomor saya. Selagi saya baca, insya Allah saya jawab secara teknis. Dan sangat disarankan, Bapak Ibu, untuk teknis kelas nantinya, Pak request misal, lebih ke Bu Sri dan saya. Mohon maaf ya untuk teknis kelas dulu ya. Tadi kan nanya Pak grup WA-nya belum dibuat Bapak Ibu. Mungkin nanti saya koordinasi dengan Bu Sri. Ya, karena Pak Razali banyak kesibukannya dengan masalah laporan-laporan dengan yayasan. Pak Bambang Supakir juga berkaitan dengan data-data akademis. Jadi yang lebih lunak saya dengan Bu Sri. Ya Bapak Ibu, boleh disimpan nomor-nomor ini untuk sementara. Sebelumnya nanti mungkin hari Senin lah, tanggal 12, Bapak Ibu sudah tahu oh wali kelasnya ini, ya, itu sudah lain lagi, gitu. Dan boleh juga kalau ada masalah bertanya secara teknis ke kami. Gitu. Nah, ini kan biasa Bu, namanya daring, ada saja masalah. Yang anaknya, tak Pak anak saya tidur, jadi macam mana Bu? Gitu. Nah, ini juga nanti masalah. Dan kami upayakan akan home visit, apa boleh buat Bapak ya,
karena kami adalah teman bagi anak-anak ibu semua, dan itu memang menjadi prinsip yang menjadi salah satu programnya sistem belajar kita. Pak, saya tidur Pak, jujur memang dia. Jadi kamu malam ngapain? Main game Pak sampai pagi. Allahu Akbar. Jadi itu sebuah masalah manajemen ya. Mungkin ada nanti perlu dijelaskan masalah manajemen waktu ini. Apa boleh buat Bapak Ibu kita mengikut aturan dari yang diterapkan oleh pusat dan daerah. Selanjutnya ya, ini dia program sekolah penggerak itu arahnya ada 6 yang ditekankan oleh kementerian, dan insya Allah kalau ini berhasil maka ya kita diberikan sebuah prioritas untuk masuk PTN ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ketakwaan pada Tuhannya itu lebih diutamakan, karena kita di sini Muslim semua ya otomatis gitu. Kemarin juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan, silakan bekerja sama dengan ustaz di masjid gitu, atau dengan para orang tua gitu untuk meningkatkan ketakwaan kita. Misal program tahfiz ada di masjid komplek Bapak Ibu, ya kita kerjasama dengan mereka bisa insya Allah. Tapi di sekolah kita upayakan bagi yang memang sudah punya bakat, kemarin hafalan mungkin ada Ar-Rahman, ada Yasin, ada Juz'ama Al-Baqarah, ya kita lanjutkan. Karena pesan Rasulullah itu menghafal Quran itu lebih gampang, yang sulit adalah menjaganya. Karena dia seperti kuda, begitu lepas larinya lebih kencang. Itulah yang membuat banyak hafalan anak-anak hilang karena jarang murojaah ayat ataupun mengulang-ulang. Kemudian kebinekaan yang global ini memahami ya perbedaan-perbedaan, ada suku macam-macam ya di Sumut ya. Kemudian nanti diharapkan ananda kita semua bisa saling memahami di situ, berarti bisa gotong royong, bisa kerjasama dengan timnya. Kemudian kita arahkan untuk bisa kreatif. Ya, kreatif ini kalau dikasih sebuah masalah, dia bisa memecahkannya, gitu Bapak Ibu. Insyaallah ya, contoh bagaimana dia memecahkan masalah dia dengan tidak bangun pagi. Ya, insyaallah nanti dengan adanya kreatif itu maka dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian bernalar kritis ini mengkritiki yang negatif bagaimana menjadi positif ya. Mandiri ini bisa ya diterapkan dengan tugas nantinya Bapak Ibu, kami memberikan video-video mungkin tentang rumus fisika, kemudian ada contoh soal, ada pemecahannya, selanjutnya dia mandiri mengerjakannya, barulah dibahas di dalam Zoom gitu Bapak Ibu. Untuk masalah tatap muka kita nampaknya masih mengikut aturan yang berlaku. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan kalau kita tatap muka di yang tahun 2019, kita di sini ada pagi ya, ada duha, ada mengaji, ada doa sebelum masuk kelas. Ada yang di masjid, ada yang di musola lantai 4. Selanjutnya ada KBM sampai jam 9.30, istirahat jam 9.30 sampai 9.50, 9.50 sampai 20 KBM, itu sholat berjamaah. Bisa di musola. Mak. Dari situ. Baik Bapak Ibu, dan kita pulang sampai jam 13.45. Nah, dengan jam daring itu pukul 7.30 sampai setengah 9 kita mengaji,
Di sini urut ya, kemarin alhamdulillah kita sudah hatamkan, tapi menghatamkannya waktu puasa. Ada itikaf programnya, melanjutkan dari yang sudah dibaca. Kebetulan setengah Quran kemarin kita sudah baca juz 15 kalau nggak salah. Kita lanjutkan sudah hatam. Ini menjadi PR bersama Bapak Ibu, kalau bisa jangan tidur anaknya di rumah. Selanjutnya baru masuk pelajaran yang masuk ya, jam 8.30 sampai 9.30, kemudian sampai jam 9.30, 10.30, jam 10.30 ke jam 11 kita arahkan anak-anak untuk sholat duha, kemudian jam 11 ke 12 KBN, jam 12 ke 13 kita sholat zuhur, jam 13 ke 45 KBN lagi. Itu untuk jadwalnya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, tadi kan ada disampaikan mengenai program melanjutkan dari SMP dan SD ya, kelompok tahfiz. Nanti kita komunikasikan boleh dengan Bu Sri juga. Bu, saya kepingin kita data dulu. Mungkin ada berapa siswa, kita gilir untuk ketemu di masjid. Insya Allah nanti kita upayakan itu terrealisasi supaya menjaga hafalan anak-anak. Karena kan kita juga menjaga kudam depan juga itu mengawasi terus kan kalau ada aktivitas. Kemudian aplikasi belajar, mungkin ada anak-anak yang sudah pakai ini Edmodo. Kalaupun nanti coba kita mungkin hari Senin itu ada pengenalan lagi lingkungan sekolah, kita menjelaskan mengenai aplikasi belajar ini. Jadi ini masih awal ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini masih planningnya begini. Minggu pertama dan kedua itu ada video pembelajaran, ada modulnya. Jadi penjelasan di situ. Nah, kan di download bisa diulang-ulang. Contoh tadi fisika membahas satu soal, contoh soal, gurunya ada mengupload video, bisa diambil dari situ nanti diulang-ulang. Sampai siswa tadi itu latih mandiri, setelah paham baru, atau kalau belum paham ada jadwal schedule yaitu Zoom meetingnya. Di Zoom itulah bertanya dengan langsung sama gurunya. Baru selanjutnya ada assessment ataupun tes di minggu keempatnya. Kemudian untuk SMA kita memang semuanya diupload di Edmodo tersebut Bapak Ibu. Ya, jadi tugas-tugasnya dikumpulkan di sana. Kemudian selain tahfiz, panahan, dan Olimpiade Sains, Bapak Ibu ada 9 pelajaran. Nantinya untuk Olimpiade ini anak-anak kami boleh ikut, kemudian kami coba seleksi, dan nantinya yang ikut ke dalam nominasi layak untuk ikut Olimpiade akan kami arahkan, akan kami bimbing, dan ini nantinya akan kami jadwalkan untuk tatap muka di sekolah. Karena kan yang tim Olimpiade ini sedikit, mungkin sekitar 10 atau 20 orang, dan itu kan bergilir deh. Untuk memanah, jadwal rutinnya itu hari Jumat pastinya, pada Jumat. Cuma nanti coba kami diskusi kembali. Kalaulah diizinkan, nantinya misalkan minggu, di mana minggu itu, maksudnya bukan hari minggunya ya, minggu penugasan mandiri, ada video dan modul, apakah diizinkan Ananda yang mengikut mana pagi misal, dari jam 8 sampai jam 10, kita nanti merancang itu untuk yang aktif panahan, mungkin kalau ada yang berminat ya, untuk ekskul manahnya. Untuk Olimpiade juga sama, yang terpilih nanti akan dijadwalkan schedule-nya, Bapak Ibu. Oke, demikian saja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sementara ini. Kontak saya tadi sudah, kemudian Pak Bambang Sulakir, Wakil Kurtulum, Pak Rajadi, Bu Sri juga sudah disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan teknis. Ya paling lama Bapak Ibu hari Sabtu depan
kami sudah ada membagi kelas lah insya Allah Bapak Ibu ya, bersama dengan Bu Sri nanti selama-lamanya Sabtu atau minggunya itu Bapak Ibu insya Allah. Demikian saja Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini kemarin kita ada MOU ya dengan Malikul Saleh, alhamdulillah. Dan ada kami yang lulus kedokteran di sana ada 2 atau 3 kemarin. Rektornya langsung datang Bapak Ibu. Jadi mereka insya Allah sudah kerjasama dengan kita sekolah. Di Medan itu ada 2 atau 3 sekolah, 2 negeri ya, kita swasta yang dipilih untuk kerjasama dengan Universitas Malikul Saleh di Aceh. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan sekitaran teknis mengenai kegiatan belajarnya. Yang memang kita belum akrab, ataupun mungkin Pak, saya orang tua si alumni gitu ya, yang lupa itu. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau ditanya? Silakan. Saya Pak. Bu, silakan orang tua dari. Silakan Bu. Oh iya, saya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak, saya tadi karena ini kan mungkin karena sinyalnya kurang bagus ya dan agak kurang jelas, mungkin ada informasi yang saya tidak tangkap gitu ya Pak. Jadi saya ingin tahu sebetulnya untuk yang tahun ini apakah sudah ditetapkan sekolahnya ini sudah offline atau masih online Pak? Karena kan ini berkaitan juga dengan mempersiapkan seragam anak gitu Pak. Itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi mohon maaf Bu, untuk kita kan Dinas Pendidikan sudah, saya jawab ya, Dinas Pendidikan itu sudah menginstruksikan untuk mempersiapkan perangkat-perangkat Bu ya. Ini jawabannya agak saya jelaskan dulu. Kita ngikut aturan. Disiapkanlah masker, hand sanitizer, ruangan, cuci tangan, semua kami siapkan. Kemudian kemarin juga mungkin Bapak Ibu ada yang di SMP itu, SD, SMA, TK juga ada. Kami membuat video di mana perintahnya itu boleh sekolah maksimal 8 orang satu kelas. Nah, kami sudah menstandikan untuk kita tatap muka. Tuh, tapi muncullah diskusi baru dari pejabat gubernur ya, menyatakan Sumut masih closing sekolahnya. Kalau Jawa Bali tutup semua ya, mal tutup, masjid tutup, Masya Allah. Jadi kita memang masih ikut aturan itu. Nah, kondisinya kalaupun mungkin Bapak Ibu melihat ada sekolah yang datang, kita kebetulan Bapak Ibu ada pula pos Satgas Covid di depan. Kemudian ini juga kita menjaga, sama-sama menjaga Bapak Ibu, baik dari kita semua lah, menjaga dari virusnya, menjaga aturan pemerintahnya gitu Bu. Jadi jawabannya nampaknya masih daring Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti kita upayakan ya tatap mukanya itu home visit, atau mungkin ya Bapak Ibu kelompok belajar. Misal Ibu tinggal di Puri yang home visit, kira-kira ada berapa orang di Puri yang kelas 2 atau kelas 1 ini, misalnya ada 6 orang, yuk kumpul di rumah siapa gitu Bu. Nah, kita atasi masalahnya, mungkin masalah bidang studi apa gitu, atau tahfiznya kita mau yuk sekarang tahfiz di rumah si A gitu, yang dengan catatan ikhlas yang terima rumahnya ya Bu ya, karena kan ini 50-50 Bu. Wah, takutlah nggak terima tamu dulu. Jadi kami juga di sini saling menjaganya di situ Bu.
Mungkin itu jawabannya, Bu. Ada lain-lain, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ahmad Jaki. Ingin bertanya Pak, kira-kira ada nggak kalender kegiatan satu semester gitu? Itu yang poin pertama. Kedua, kebetulan anak saya tuh hobinya sepak bola kan gitu. Apakah itu ada pada semester ini ataukah memang sifatnya apakah ekstrakurikuler seperti itu Pak? Karena hobinya di situ makanya dia pindah kemari gitu. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Bu. Ibu dari SMP mana, Bu? Bu Ratna? Asapiatul Amalia. Yang di Setiabudi. Iya, Bu. Baik. Dan nanti, Bu, insya Allah skedulnya kami siap. Kalau sudah jelas semuanya, kami akan share. Dan itu biasanya memang kami share, Bu. Cuman memang biasanya lazimnya itu, Bu, kita di hari Jumat Sabtu akhir. Ini memang kami start untuk mendudukan bahwasanya ada program sekolah putra ini. Kemudian untuk schedule yang sudah detail dengan hari dan bulannya, nanti insya Allah kami akan segera sampaikan kepada Ibu, termasuk yang tadi ya, pembagian kelas dan pembuatan grup, baik grup orang tuanya maupun grup anaknya di WA. Itu Bapak Ibu. Insya Allah akan kami tindak lanjut Ibu yang Ibu mintakan tadi, termasuk eskul yang memang kami terapkan di sini untuk dijadwalkan di sini. Dan kami akan koordinasi dengan seluruh sivitas di sini, Bu, baik SD, SMP, SMA maupun dengan pengurus yayasan. Gitu. Insya Allah, Bu, dilaksanakan untuk bolanya, Bu. Sepak bola tadi, Bu ya. Olahraga dilakukan, Bu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Jadwal menyusul ya, Bu. Ada lain-lain, Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Mohon maaf sebelumnya nih Pak. Mungkin saya kurang jelas tadi masalah pemetaan jurusan. Tadi mungkin sinyal di rumah saya agak kurang bagus, jadi kurang jelas saya menerima penjelasan dari Bapak. Mohon diulang untuk pemetaan jurusan itu untuk di kelas 1 sepertinya ditiadakan. Jadi apakah sampai kalaupun memang ada dimulai dari kelas berapa? Baik Bu, akan dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bu. Untuk kelas 10 anak-anak belajar semua mata pelajaran. Kemudian nanti waktu di kelas 11 barulah memilih peminatan. Nah, peminatan itu boleh IPA, boleh IPS, boleh IPA dan IPS, boleh IPA dan bahasa, boleh IPA dan tidak begitu. Jadi ini bebas, anak-anak itu diberikan kebebasan untuk berkembang. Jadi keinginan orang tua tersahuti, keinginan anak juga tersahuti. Nah seperti itu Bu, nanti di kelas 11 Bu, bukan penjurusan, tetapi pemilihan peminatan namanya. Nah saya pikir itu nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, Bapak atau Ibu boleh komunikasi saya baik pun untuk sementara yang seperti yang tertera di layar. Saya pikir itu dulu. Iya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Jadi penjurusan salah dilakukan di kelas 11 atau di akhir kelas 10-nya Bu, kelas semester. Itu nanti biasanya ada koreksi lagi Bu, seluruh orang tua dan hasil nilai belajarnya, minat siswanya, kemudian kita berkoordinasi. Cita-citanya juga ingin misal ternyata bakatnya di PS, orang tua mau di IPA, nanti itu biasa diskusi lagi Bu, di dalam prosesnya nanti di kelas 10. Terima kasih Bu. Ada yang lain Bapak Ibu? Nggak ada, itu aja. Terima kasih informasinya. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu,
Iya, ini masalahnya kadang jaringan ya Bapak Ibu, kalau putus-putus, makanya kami coba ada video nantinya, kalaupun dengan sistem belajar supaya itu tidak putus. Jadi Zoom diupayakan pada saat momen memang membutuhkan penjelasan yang sangat penting. Jadi nanti materi yang bulan itu yang disumkan. Ataupun kalau yang bidang studi UN yang dalam itu memang dia membahas soal-soal yang berkaitan dengan ada UTBK ataupun soal-soal yang sangat dominan ya untuk masuk di UTBK. Kalau tidak ada lagi, kita mungkin sudahi dulu. Mungkin kalau ada informasi selanjutnya, apakah ada Zoom lagi, maka kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah hari Sabtu depan sudah ada pembagian grup kelas, baik grup orang tua maupun grup siswanya. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian. Pada Allah kami mohon ampun. Mungkin ini yang bisa kami upayakan semaksimal kami. Mohon juga karena pesan dari Rasulullah, doa ibu itu lebih makbul dari doa para wali. Maksudnya apa? Ya tetap mendoakan yang terbaik untuk doa ibu semua. Karena kami hanya membantu. Contoh tadi yang hobinya di bola yang kami coba arahkan, mungkin olimpiade kami arahkan gitu ya. Masalah hasil, anak Nabi Nuh, Nabi tapi anaknya tenggelam, kita serahkan sama Allah. Kemudian ada juga yang mungkin banyak pengalaman ya, ada orang tuanya Nabi Ibrahim tidak taat sama Allah, tapi Ibrahim menjadi nabi. Itu sebuah contoh ya. Jadi tidak ada jaminan hasil itu sama dengan orang tuanya A maka anak jadi A. Jadi sama-sama kita berusaha tetap berdoa yang terbaik. Insyaallah Bapak Ibu ya. Kami juga akan tetap komunikasi apapun yang menjadi mungkin kendala siswanya bagaimana. Kami coba memformulasikannya dan melaporkannya kepada Bapak Ibu semuanya. Insyaallah ya Bapak Ibu. Demikian saja kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu kembali.